Kalau gitu lanjut ya. Oke, silakan, Prof. Sekarang Ilham ini penggantinya Daniel. Ada pertanyaan? Ya, oke. Ya, Prof. Terima kasih. Ilham, oh ya, Ya, oke. Assalamualaikum Udah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Prof. Mohon maaf saya terpaksa bertukar jadwal dengan Mas Dani. ya, Ya, studi yang ingin saya lakukan ini fenomenanya sebenarnya satu saja, Prof, yang saya tangkap menjadi paling krusial yang akhirnya mempengaruhi berbagai hal di dalam kehidupan masyarakat di tempat yang mau saya teliti, yaitu di Pulau Sangiang yang merupakan pulau kecil dengan luas 700, dimasukkan kategori Sangiang. ya Sangiang Ini di mana ini? di Sumatera? Selat Sunda, Prof. Di Selat Sunda, di antara Di Selat Sunda. eh, di antara Banten dan Lampung. Oh ya, ya. Ya, jaraknya 40 kilometer dari Kota Serang. Jadi kalau kita naik kapal nelayan itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Eh, Oke. Kalau arusnya kencang ya akan ke bawah ombak dulu gitu. Tapi Kenapa 2 jam Anda biasanya. ambil Pulau Sangiang, Mas? Iya, Pulau Memang Sangiang, ada Prof. yang khas, ha? Yang spesifik? Pulau Sangiang di eh, Ya, ya. Mengapa? masuknya Mengapa? Nah, Kabupaten Serang. Ya. Nah, pulau ini itu sudah mengalami sengketa ya selama 30 tahun terakhir. Persengketaannya hmm? itu berkaitan dengan tanah. Tanah yang Oh, bagi masyarakat itu ya. adalah tanah ulayat. Tanah ulayat itu Hmm. kayak kepemilikan bersama tanah adat gitu. Yang Tanah diberikan adat. oleh ya Sultan Maulana Hasanuddin kepada Iya, iya. Sultan atau Raden Inten di Lampung. Tapi kemudian dikembalikan untuk masyarakat Lampung yang tinggal di Kabupaten Serang. Oh Nah, ya, saya ya, ya. sebagai orang teknik gitu ya, ingin memandang, meneropong kejadian itu dari perspektif teknologi dan keterampilan vokasional. Maka yang saya Hmm. anggap masalah itu adalah yang pertama adaptasi teknologi yang dilakukan masyarakat Pulau Sangiang. Secara spektrum masih sangat beragam. Ada yang berhasil, ada yang tidak gitu. Salah satu contohnya kemarin waktu saya studi pendahuluan di sana, jadi masyarakat di sana kan tidak ada listrik, mereka mengadakan listrik sendiri, Hmm. tapi pakai panel surya, tapi instalasinya tidak lengkap, Prof. Karena eh, ada satu komponen yang kurang, yaitu waktu saya lihat di sana tidak ada stabilizernya. Jadi waktu wisatawan di sana ngecas HP itu stabilizer, jadi tegangannya melompat, akhirnya meledak gitu. Jadi mereka sudah berusaha menerapkan, tapi saya rasa ada yang belum sempurna. Jadi kayak apa ya? eh Incompletely transfer knowledge gitulah. Hmm. Nah, yang kedua perubahan keterampilan vokasional masyarakat dari keterampilan bertani menjadi keterampilan dan dalam bisnis pariwisata. Nah, kalau yang ini itu eh, terjadi karena adanya konflik tadi itu, Prof. Jadi perusahaan properti itu inginnya masyarakat di sana keluar dari pulau itu. Jadi mereka yang kebanyakan bertani, ya. Jadi kenapa ini menarik? Karena menurut saya ini masyarakat terisolir, tapi profesinya bukan nelayan, melainkan bertani gitu. Ini mereka menggarap lahan di sana. Nah, kebetulan pengusaha properti ini nggak suka dan mereka membawa hama. Hamanya itu babi hutan. Jadi sekarang mereka nggak bisa bercocok tanam lagi, Prof. Sehingga Hmm. eh, nggak ada apa ya. Sekarang mereka untuk kebutuhan pangannya harus beli gitu. Kalau dulu semua ditanam dari alam dapat. Jadi sejak tahun 2013 apa ya kata mereka itu mereka sekarang semuanya serba beli. Nah, karena Hmm. semua serba beli itu maka saya membahas juga aksesibilitas. Karena mereka terkungkung ya. Jadi saya membahas aksesibilitas masyarakat pulau yang sangat terbatas dan perasaan didiskriminasi oleh pemerintah. Nah, dari persoalan-persoalan itu saya mencoba membangkitkan beberapa pertanyaan yang ingin saya telusuri. Yang pertama, bagaimana masyarakat Pulau Sangiang itu memaknai teknologi.
menguasai Mhm. dan mengendalikannya, serta bagaimana keterkaitannya dengan pandangan hidup mereka sebagai kelompok yang terpinggirkan. Fokus penelusuran ini berkaitan dengan bahasan energi, teknologi dasar untuk memudahkan aktivitas, ya, pengolahan air, pangan, limbah rumah tangga, terus teknologi pertanian karena mereka adalah masyarakat petani, teknologi komunikasi dan hiburan. Yang kedua, bagaimana masyarakat Pulau Sangiang menguasai dan melakukan switching kompetensi atau transformasi sebagai penggarap lahan pertanian menjadi penjamu pariwisata. Karena ini secara ontologis kan sangat beda peran. Kalau petani itu kan bicaranya ya sama tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi dia tentu punya cara komunikasi yang berbeda yang agak metafisik gitu. Sementara kalau sama wisatawan tentu harus ramah, harus bisa jadi Mhm. guide ya, walaupun secara informal. Nah, pertanyaan ini saya fokuskan tentang bagaimana perubahan itu berdialektika dengan pandangan dan cara hidup masyarakat pulau dalam relasinya dengan wisatawan. Jadi mereka yang petani Mhm. ketika jadi pemandu wisata atau tuan rumah tempat wisata itu apa yang berubah, gitu. Terus sesama masyarakat pulau karena mereka ini komunitas kecil ya, tentu harus ada kerjasama. Karena waktu saya di sana itu pemilik homestay-nya berbeda dengan yang menyiapkan catering dan lain sebagainya. Tentu ada komunikasi di sana. Selanjutnya, faktor determinan apa yang menyebabkan transformasi harus dilakukan? Apakah yang genting dan mengancam, dan peluang apa yang menggerakkan transformasi tersebut? Apa yang dilakukan dalam pengembangan wisata di Pulau Sangiang, dan siapa saja yang dilibatkan? Karena namanya wisata itu membutuhkan apa ya, campaign ya, promosi, dan di sana itu bukan mereka pelakunya, Prof, tapi orang-orang yang Mhm. uh, bikin travel agent di situ, bikin jasa perjalanan dan berkomunikasi dengan masyarakat pulau gitu. Jadi ada komunikasi yang tentunya kita nggak, saya belum mengetahui secara detail, maka menurut saya perlu ditelusuri. Yang selanjutnya, bagaimana upaya masyarakat dalam memperluas akses mereka Ya, berhubungan dengan oke. masyarakat di pulau juga dan juga masyarakat di luar pulau. Nah, akses dimaksud ini adalah komunikasi yang dibangun untuk berbagai motif, apa saja. Misal pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak bisa diproduksi sendiri sekarang di dalam pulau. Terus transaksi hasil pertanian dan pengolahan karena yang diserang babi itu kan komoditas-komoditas yang palawija, Prof, ya, kayak Mhm. padi, cabai, mereka nggak bisa nanam lagi. Tapi kalau sekarang kelapa masih bisa diproduksi karena ya babi nggak bisa merusak pohon kelapa gitu. Jadi kelapanya Mhm. masih terus produksi. Sekalipun eh, apa ya, pengolahannya menjadi sangat terbatas gitu. Terus kerjasama dengan travel agent dalam pengembangan layanan wisata dan lain sebagainya. Nah, dari fenomena itu, saya mencoba Mhm. membuat satu judul ya, yang saya berupaya untuk bisa merepresentasi apa yang ingin saya kaji, yaitu adaptasi teknologi dan transformasi keterampilan vokasional. Nah, saya kebetulan pakai anak judul gitu, Prof. Studi Mhm. etnografi dignitas masyarakat Pulau Sangiang dalam pemertahanan hak komunitas. Nah, dignitas ini saya ambil dari istilah human dignity ya, karena ada martabat ya, ada martabat harga diri yang ingin dipertahankan. Sekarang jumlah warganya terus berkurang, Prof, karena Mhm. banyak yang tidak tahan dengan sogokan dari investor ya, jadi mereka pindah. Tapi beberapa Ya, ya. orang yang menjadi tokoh di sana ya terus melawan gitu. Jadi masyarakat pulau Oh, ini gitu. walaupun tidak berpendidikan, mereka sudah sangat biasa Mhm. berhadapan dengan Oke. wartawan dan jaksa-jaksa di pengadilan karena memang demo di kantor DPR sudah sangat biasa. Nah, penelitian ini saya menggunakan metode etnografi ya, karena gunanya untuk mengungkap berbagai hal kultural sekaitan dengan tema yang ditelusuri dalam studi ini. Yang pertama, dalam diskursus teknologi, etnografi diharapkan dapat mengungkap bagaimana pandangan hidup komunitas masyarakat di Pulau Sangiang memandang teknologi, perannya, dan relasinya antara kehidupan mereka dan perkembangan teknologi. Di dalam diskursus transformasi keterampilan, metode ini diharap dapat mengungkap asal muasal keterampilan masyarakat pulau,
Karena ya nggak ada yang sekolah tapi bisa bangun rumah sendiri, bisa bikin Hmm, instalasi listrik sendiri, dan bisa memproduksi pengolahan hasil pertanian sendiri. Jadi menurut saya itu satu keterampilan yang perlu kita telusuri dari mana asal muasalnya. Terus oke. siapa yang mengajarkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Selain itu juga mengungkap mengapa mereka harus melakukan transformasi. Apa yang mendesak, apa yang terjadi jika tidak bertransformasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam diskursus akses etnografi ini diharapkan dapat mengungkap mengapa masyarakat pulau perlu memperluas akses dengan pihak lain di luar dan di dalam pulau. Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana perkembangan hal tersebut secara historis dari waktu ke waktu. Nah, saya di sini menambahkan STS yang mungkin untuk melengkapi karena selama ini masyarakat kita ini seperti apa ya, terbagi menjadi ada dikotomi antara ilmu sains dan ilmu sosial gitu. Sementara STS ini menurut saya adalah satu pendekatan interdisipliner yang bisa mengintegrasikan keduanya, baik dari sejarah, filsafat, antropologi, dan sosiologi sains dan teknologi. Jadi saya masih masih berpikir juga menempatkan STS ini di posisi mananya supaya memang dalam studi yang berbau kultural ini saya bisa menjelaskan bagaimana teknologi berdialektika dengan perkembangan masyarakat di pulau itu. Karena definisi uang bagi masyarakat di pulau sana berbeda dengan definisi uang bagi masyarakat kita di kota. Nah, kurang lebih itu Prof yang akan saya kerjakan. Mohon masukan. Oke, ya saya cukup memahami. Jadi itu ya nggak usah terlalu panjang nih. Anaknya jangan panjang-panjang, anaknya lebih panjang pada bapaknya. Ini aja studi. Ini Mas tidak karena ini ada power exercises, ada critical di sana, ya, ada depression, ada oppression dari pihak ini sehingga muncul apa namanya semacam perjuangan ya. Ya, Kalau betul. partai PDI Perjuangan, Ya, 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 toh, ya. itu kan oppression dulu. Nah ini critical ethnography, nah, ini udah. Jadi kalau etnografi konvensional itu hanya mencari what is and a description. Tapi kalau apa critical itu ada what should be, what could be, ada apa yang harus Hmm, harus harus ini harus. Critical ethnography, ah, banyak itu anu nih, nanti baca. Jadi ya, jadi studi critical etnografi masyarakat, ini ya. Ya dignity-nya sudah nanti menjadi kultural, tentu dignity itu kan aspek ya. kultural. eh, atau kalau mau Indonesia ya etnografi kritis. Kalau Oh, mau gitu. bahasa Inggris ya critical ethnography, Untuk etnografi kritis. etnografi kritis, Jadi tasnya disimpan aja masyarakat Pulau Sangiang. Udah, udah gitu ya, nanti Prof. kalau ditanya panjang-panjang di isinya nanti dijelaskan. Oke, oke. Oke, Prof. Oke. Ya, itu dignitasnya hilang aja, itu sudah masuk pada kultural lah. Hmm, Value. Ya, jadi kenapa saya menambah kritikal? Kalau kritikal itu ada semacam perjuangan, ya, persoalan perjuangan. kelas kayak kalau teorinya Karl Marx ya. Sehingga nanti memang harus perlu kritikal. Dan etnografi kan hanya menjelaskan secara kultural, tapi kultural nggak cukup kayaknya harus ada semacam values, perjuangan, Ya. values, empowering dan sebagainya ya. Karena ada domination, ada repression dan sebagainya. Ya, Hmm, ini ada perjuangan dari critical etnografi. Kenapa nggak transformatif yang misalnya action mungkin nggak ya tadi tentu nggak pas kalau di sana. ya. Mereka sudah berjuang sendiri kok. Anda nggak perlu action. Kalau ada transformatif itu yang pasif, terjajah tapi pasif. Kalau ini kayaknya kan menurut penjelasan saudara tadi itu ya orangnya survive dan pejuang ya. Betul, Prof. Nah, itu Yang critical tersisa. Jadi etnografi memang kritis. mereka punya itu perjuangan.
spirit perjuangan ya. Ya, nanti akan diungkap kalau itu kan metodologinya critical ethnography tadi ada eh, masalah kulturalnya ya, lalu masalah sejarah kulturalnya, lalu ada operationnya harus dijelaskan juga. Hmm. Ya, apa yang menekan tadi sudah Anda jelaskan tadi ada ini berarti orang yang ditekan ini biasanya lalu kalau masih dalam kritikal itu perjuangan ya, tapi kalau sudah eh, nanti sudah menjadi kelompok apatis pasif nerimo, nah itu ada yang harus ditransformasi pakai yang action ya, pakai tindakan. Kira-kira Ya, begitu ya, dari saya. informasi tambahan juga, Prof. Jadi di pemilu TPS di pulau ini dicabut. Jadi itu juga perlawanan karena masyarakatnya semuanya memilih golput ini karena nggak mau mencoblos di Anu, darat. Ini tambahan kira-kira dapat izin nggak, Mas? Aku nggak dapat gimana? izin dari Pemda. Gimana, Prof? Kira-kira dapat izin meneliti di sana nggak? Ada abstrak politis memang karena Oh, kebetulan saya udah membimbing skripsi mahasiswa juga yang meneliti di sana. Jadi nggak ada oh, masalah kalau soal masih izin. ada ya, nggak masalah ya. Ya, oke. Ya sepakat ya udah itu adaptasi teknologi yang enggak nanti dibuat seperti apa dari kontennya itu yang akan diintai metodologi critical ethnography. Jadi yang jadi apa fokus analisisnya karena sudah waktu adaptasi teknologi transformasi itu kan hasil kerja perjuangan itu Iya, iya, Prof. transformasi ke apa skillnya itu Hmm, dari tani menjadi ahli listrik, ahli las itu kan bagaimana cara belajar itu harus kan harus hmm. diungkap nanti. Oke, it's it seems good. Rasanya oke ini dan langsung jalan, langsung eh, apa namanya proposalnya dibuat langsung jadi. Oke, Ya, Bro. next. Mungkin teman-teman ingin ada Andri, yang Andri, komentari, Bro. ya, ada yang komentar silakan. Kalau ada yang mau komentar atau saran atau ada yang pernah tersangyang, eh, Maaf Prof, kalau misalnya kan di, saya kan memang masih belajar-belajar ini kan Prof ya. Dan hmm, Abang, gini, maaf ya Bang ya. Kalau misalnya Ya, ini kan silakan. kalau saya menurut pandangan saya kan ya Bang ya, kan saya masih belajar nih memang ini. Tapi kalau menurut pandangan hmm, saya ini kan sangat luas menurut saya gitu ya kan Bang ya. Luas sekali Hmm, gitu, apalagi dengan cakupan masalah yang tadi begitu banyak. Nah, apabila kalau misalnya itu cakupan masalahnya mengenai apa yang apa kan kita ini kan vokasional ya kan Bang kan. Gimana kalau kita bahas itu, nah apabila difokuskan kepada pekerjaan aja gitu dia bang. Jadi dia fokus itu ke vokasionalnya gitu dia bang. Jadi nampak vokasionalnya gitu, tidak mengarah kemana-mana gitu bang. ya, Kalau ya, ya itu bang ya, gitu. ya. Menurut saya memang di dalam praksis itu tidak ada sesuatu yang benar-benar parsial gitu ya. Jadi kita membahas pekerjaan itu pasti akan berkaitan sama yang lain. Ini sektor informal ini. Jadi menurut saya lebih sempit ketimbang misalnya bahas tenaga kerjaan di sektor formal. Kita akan bahas upah, bahas hak, bahas kewajiban buruh, bahas dan lain-lain. Tapi kalau ini sektor informal yang semuanya hanya terkungkung di satu pulau itu, dan saya merasa keluasan yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya masih dalam ukuran yang bisa saya jangkau gitu. Jadi pulau ini tuh sangat kecil ya. Penduduknya tidak lebih dari 20 kakak gitu. Walaupun sebelumnya hmm, sangat banyak, tapi perjuangan mereka itu bisa dijadikan sebagai satu studi ya, sebagai apa namanya rujukan mungkin di tempat lain ada masyarakat yang tidak seperti ini gitu. Kebetulan saya kemarin juga berkesempatan ya berkeliling dan saya apa namanya menemui
juga di Pulau Muna, Kendari ya, Sulawesi Tenggara itu. Bahkan di sekolah masyarakatnya tidak apa ya, tidak welcome dengan sekolah. Jadi jam 11 itu sudah apa namanya, sudah ditanya kapan ini pulang karena mau ajak ke laut gitu. Nah, jadi vokasional itu memang luas gitu. Jangan-jangan selama ini kita yang terlalu sempit karena hanya memandang yang di dalam kelas gitu. Saya ketika ke berbagai tempat di luar daerah itu, pendidikan vokasional itu letaknya bukan di dalam kelas, tapi di masyarakat tradisional itu ada ragam yang bisa menarik untuk diteliti. Nah, jadi Ya, kalau bagi saya, kalau ini dianggap terlalu luas, ya nggak apa-apa. Yang penting saya menganggap apa yang saya tulis ini masih bisa saya jangkau seperti itu kira-kira, Bang Heri, gitu ya. ya jadi untuk prodi PTK UNJ ya perlu diketahui bahwa kita akan mengembangkan keilmuan ya. Vokasi tidak hanya di SMK atau formal, tapi non formal termasuk semacam ini kan vokasional non formal. Jadi ini sudah ada di kaderisasi, sudah lulus. Mungkin Sabtu ini ada, Sabtu atau minggu depan ya saya lupa. Widodo. Syukur kalau diundang Mas. Tapi bukan etnografi, tapi dia case Oke, study aja. oke, Bang. Tentang apa namanya vokasionalisasi di Kulon Progo di desa wisata dan eh, desa wisata dan industri kreatif. Ya, ternyata sangat vokasional. Hmm. Jadi kalau dipahami betul dan masyarakat itu ternyata terbentuk ada apa namanya ada value vokasional ya dengan falsafah nilai-nilai kerjanya. Misalnya mungkin orang saya tahu. Jadi ora ubah ora mamah Ya. bahasa Jawa ini bahasa letternya itu punya filosofi yang dalam ternyata. Dalam vokasional itu yaitu pertama dikenalkan oleh prevokasi kita adalah itu ora bara mama kalau mau duit ya harus kerja nggak minta aja bahkan sampai tua minta sama orang tua itu ada kan dia nggak vokasional dia nggak paham tentang kerja itu ya jadi ini termasuk salah satu mungkin salah satu kontribusi pada pengembangan keilmuan untuk non formal vocational education ya. Oke, Bang. Jadi tidak tergantung pada kelas ya formal tapi juga ada. Oke, terima kasih. Ya, jadi bulan kan hubungan sama kampung. Mas Andri, udah cukup ya? Udah. Ada Andri?